Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan beranggotakan Sandi Walanda dan Hindun Risnawati akan mempresentasikan makalah dengan berjudul Penilaian Media Pembelajaran. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka atau deskripsi verbal, analisis dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Jadi, penilaian merupakan suatu pilar dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang berbasis kompetensi. Dalam berhubungan dengan kegiatan pengajaran, Norman E. Granlund merumuskan pengertian evaluasi, yaitu evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan telah dicapai oleh siswa. Sedangkan Winston dan kawan-kawan yang mengemukakan rumusan evaluasi pendidikan itu yaitu evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai telah ditetapkan di dalam kurikulum. Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai bentuk, antara lain yaitu penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian sikap, penilaian tertulis atau parent pencil test, penilaian proyek, penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik, atau portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam dua suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil belajar seorang peserta didik tidak dianjurkan untuk dibandingkan dengan peserta didik lainnya, tetapi dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut sebelumnya. Dengan demikian, peserta didik tidak merasa dihakimi oleh guru, tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan. Yang kedua, tujuan atau fungsi penilaian. Dengan mengetahui makna penilaian ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa tujuan atau fungsi penilaian ada beberapa hal, yaitu yang pertama, penilaian bersifat selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih kelas yang seharusnya mendapatkan beasiswa, dan untuk memilih siswa yang berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang B, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. Yang C, fungsi penilaian berfungsi sebagai penempatan.
Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi, disebabkan karena keterbatasan sarana dan tenaga pendidikan yang bersifat individual, kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti dikelompokkan nama seorang siswa harus ditempatkan. Gunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Yang D, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode pengajaran, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Sandi Yulanda. Kepada Saudara Sandi Yulanda, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Saudari Hindun. Materi selanjutnya yakni bagian C tentang prinsip-prinsip dalam penilaian media pembelajaran atau penilaian kelas. Prinsip penilaian kelas atau media pembelajaran yang pertama adalah mengacu ke kemampuan atau kompetensi referensi. Yang kedua, berkelanjutan atau continuous. Jadi, pada evaluasi atau penilaian itu memiliki prinsip berkelanjutan. Jadi evaluasi atau penilaian tidak hanya cukup sekali, tetapi ada penilaian-penilaian selanjutnya. Yang ketiga, prinsip penilaian adalah didaktis. Yang keempat, prinsip penilaian adalah menggali informasi. Sehingga penilaian yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru atau bagi siapapun yang melaksanakan evaluasi. Di mana dengan adanya informasi yang cukup, maka kita dapat mengambil keputusan dan umpan balik. Yang terakhir, prinsip penilaian adalah melihat yang benar dan yang salah. Jadi penilaian harus bisa melihat yang benar dan yang salah secara objektif. Selanjutnya adalah bagian D, yakni alat-alat evaluasi atau penilaian. Alat evaluasi atau sistem evaluasi, sistem penilaian adalah yang pertama teknik non-tes. Yang tergolong teknik non-tes adalah skala bertingkat. Kemudian yang kedua, alat evaluasi yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner yaitu sering juga kita kenal dengan angket. Pada dasarnya kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau orang yang akan dievaluasi. Yang ketiga, alat evaluasi adalah daftar cocok atau checklist. Kita biasanya sudah sering melaksanakan evaluasi, melaksanakan penilaian dengan metode atau dengan alat dengan cara checklist. Kita checklist. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, evaluasi, yakni yang keempat adalah wawancara. Kita melaksanakan evaluasi, melaksanakan penilaian dengan cara wawancara. Yaitu tadi materi yang bisa kami sampaikan, di mana materi yang A dan yang B telah disampaikan oleh rekan saya Saudari Hindun, dan materi C dan D telah saya sampaikan sendiri. Telah saya sampaikan secara langsung ya. Dari materi-materi tadi, tentunya saya fokus kepada poin-poin pentingnya saja. Untuk itu kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan, mungkin ada yang sedikit tidak kita mengerti atau ada yang belum kita pahami, maka bisa bertanya kepada kami sebagai pemateri di kelompok 13 ini yang mengangkat tema evaluasi media pembelajaran.
Di mana pertanyaan ini bisa dicantumkan di link komentar di YouTube atau nanti bisa langsung ditanyakan di Google Classroom. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang baru dari presentasi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.